Ahmad Munasir Raffi Pratama dikirim bersama 3 orang lainnya dari UI ke University of Southeastern Norway 5 Februari 2023. Tim terbagi dalam 3 penerbangan berbeda. Raffi sendirian dalam penerbangan kembali ke Indonesia melalui jalur Oslo, Istanbul, Riyadh, Istanbul, dan Jakarta. Raffi seharusnya mendarat di Jakarta pada 16 Februari 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun, nama Raffi tidak ada dalam manifest penerbangan tersebut. Saat ini, pihak Universitas Islam Indonesia masih menunggu informasi dari kantor Turkish Airlines di Jakarta untuk membantu memastikan kota persinggahan terakhir dari Bapak Raffi. UI terus melacak dengan berbagai cara dan berkoordinasi dengan banyak pihak. UI memohon doa dari seluruh pihak agar keberadaan Bapak Raffi segera diketahui dalam kondisi sehat dan baik. Sementara itu, pihak keluarga Raffi di Kampung Karangwarulor, Kota Yogyakarta, hingga kini masih menunggu kabar perkembangan pencarian. Namun demikian, pihak keluarga belum bersedia ditemui maupun dimintai informasi oleh awak media. Kalau di Karangwarulor sini tinggal sama istri, sama anak, dan orang tuanya. Udah lama Pak ya tinggal di sini? Sudah lama di sini, sudah 10 tahun ada. Kalau putranya pindah Pak? Putranya itu saya dengar tuh masih 1 Pak. Masih 1 ya. Di mata warga, sosok Raffi dikenal sering membantu warga dan sering menyumbang dana dan pemikiran untuk kegiatan di kampung. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Seekor sanca sepanjang 1 meter masuk ke dalam kamar dan menggigit kaki salah satu penghuni rumah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular yang bersembunyi di bawah kasur baru dapat dievakuasi setelah pemilik rumah meminta bantuan tim relawan emergency response Palangkaraya. Seorang pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah digigit ular sanca saat berada di kamar rumahnya. Beruntung ular tak berbisa sehingga korban hanya mengalami luka gigitan. Langsung dia digigit di kaki sebelah kanan ya. Ular di dalam kamar tadi Pak ya? Iya, sudah masuk kamar. Setelah membongkar kasur, tim relawan emergency respon yang dihubungi korban akhirnya menemukan ular sanca kembang tersebut. Saat akan ditangkap menggunakan tongkat penjepit, ular sempat kabur, namun akhirnya ular sanca kembang dapat ditangkap petugas. Diduga ular sanca masuk ke dalam rumah warga karena sedang kelaparan dan mencari tikus sebagai makanannya. Tadi ular ditemukan di kamar, posisinya di bawah kasur. Ada kesulitan Pak? Untuk kesulitannya karena posisi ular di bawah kasur, jadi kami terpaksa mengangkat kasur. Membongkar kasur ya, membongkar kasur. Kira-kira kenapa bisa masuk ke dalam kamar? Kalau ular masuk ke dalam rumah mungkin mencari makan. Seperti tikus. Rantai makanan. Setelah dimasukkan ke dalam karung, ular sanca kembang tersebut kemudian dibawa relawan menuju hutan yang jauh dari pemukiman warga untuk dilepaskan kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Tumpahan aspal sebanyak 1.900 ton muatan dari kapal MV Asih berbendera Gabon mulai mengancam ekosistem dan biota laut di pantai barat Nias Utara. Kapal tanker yang berlayar dari Uni Emirat Arab itu terdampar dan karam di pantai Tugala Oyo. Tumbahan aspal atau bitumen sebanyak 1.900 ton berserakan di perairan hingga ke tepian laut bagian barat Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Aspal ini merupakan muatan dari kapal MV Asih berbendera Gabon yang sebelumnya terdampar dan kandas di perairan Laut Nias Barat, tepatnya di pantai Tugala Oyo. Kondisinya sudah mulai miring terancam tenggelam dan menyebabkan 1.900 ton aspal cair tumpah ke laut. Aspal yang mengandung zat kimia aktif atau cairan kental senyawa hidrokarbon ini dipastikan akan mengancam ekosistem dan biota laut karena saat ini tumpahannya berserakan di sepanjang tepi pantai mencapai 10 km. Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara, setelah meninjau lokasi bercecerannya aspal atau bitumen ini di Desa Faihunaa, Kecamatan Afulu, hingga Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, lokasi tersebut merupakan tempat pendaratan dan perkembangbiakan penyu dan biota laut lainnya. Yang sudah
berhamburan di sepanjang pesisir pantai di kawasan ini sudah melayang di perairan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Dan saat ini kami berharap kepada PT RBS Rihardi selaku sebagai agen di mana kapal ini melakukan kerjasama supaya bisa dapat melakukan intervensi agar pemilik kapal ini dapat bertanggung jawab, di mana sangat merugikan ya daerah, terutama dalam hal terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk menanggulangi pencemaran yang terjadi, pemerintah Kabupaten Nias Utara akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Kebakaran kembali melanda permukiman di Mamuju, Sulawesi Barat. Sebanyak 2 ruko dan 6 sepeda motor ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Ya Allah. Ya Allah ya. Inilah detik-detik kebakaran yang menghanguskan 2 ruko di Mamuju, Sulawesi Barat. Kebakaran yang terjadi di pemukiman pada penduduk ini membuat panik warga yang berada di sekitar lokasi. 3 unit armada pemadam kebakaran yang diturunkan ke lokasi sempat mengalami kesulitan lantaran arus listrik masih menyala di dalam ruko tersebut. Api baru bisa dikendalikan setelah 2 jam lamanya. Diduga penyebab kebakaran akibat konsleting listrik. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain menghanguskan 2 bangunan ruko, sebanyak 6 sepeda motor dan beberapa barang berharga lainnya, pemilik ruko juga ikut ludes terbakar. Yang terbakar itu ada 2 tempat, yang pertama 1 salon dan yang kedua ada motor. Yang salon atas nama Gunawan dan yang siapa? Satunya lagi Pak Abdul Rahman. Diduga penyebabnya itu arus listrik. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan-jalan di kawasan Jakarta Selatan, Anda bisa mampir sejenak ke angkringan Nasi Kucing Fatmawati. Selain menyajikan beragam menu nasi dan sate khas angkringan, di sini juga bisa jadi salah satu pilihan tempat nongkrong bersama keluarga dan teman. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Pemirsa, Anda pasti sudah mengetahui makanan nasi kucing. Nah, makanan ini menyajikan nasi dengan porsi kecil lalu ditambah lauk pauk dengan dibungkus dengan daun pisang. Nah, saat ini saya sudah berada di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan untuk mencicipi angkringan nasi kucing. Kira-kira apa yang bikin angkringan ini ramai? Langsung aja yuk. Tak hanya bisa dinikmati di Yogyakarta ataupun Solo, kamu yang ada di Jakarta pun bisa menikmati beragam menu angkringan dengan harga murah meriah. Di sini meski penjualnya terlihat sangar dengan pakaian serba hitam, pelayanan terhadap pelanggan tetaplah ramah dan hangat. Halo Mas Yani. Halo Mbak. Menu makanannya apa aja nih Mas? Oh, di sini ada nasi kucingnya, ada nasi bandeng, dan tempe, teri. Ada teri ya. Terus makanannya, lauk pauknya nih. Satenya ada tulang muda, kikil, kulit, hati ampela, telur bulu, kerang, usus. Banyak ya pokoknya. Banyak pokoknya. Mas Yani, ini di sini apa sih yang bikin ramai Mas? Karena makanan Jogja Solo lah. Mereka kangen, makanya mereka pengen melepas kangen di sini. Oh, melepas kangen di sini ya. Kalau makanan tradisional Solo. Iya. Kalau harga nih terjangkau nggak sih Mas? Harganya di sini bisa antara 4.000 sampai 6.000. Terjangkau banget berarti ya. Yang 15.000. Oke. Biasanya ini tempat nongkrong musisi ya, Mas, yang dengar ya? Itu Taris Bumerang ada, terus
vokalis Dreamer, ada teman-teman yang main. Oke, kalau gitu aku pilih aja ya Mas ya. Berdiri sejak 2006, selain menjadi pilihan tempat makan, angkringan ini juga menjadi tempat tongkrongan ngehits di kawasan Jakarta Selatan. Bahkan sejumlah komunitas dan public figure tak jarang datang ke sini. Selain itu, menu angkringan juga sempat meramaikan hidangan dalam